pingin ya nuraninya mohon di masalah ini biar selesai, nuraninya tuh harus dipakai biar masalah ini bagaimana supaya selesai, itu aja. Jadi Duda Syahnia Marwah itu kembali harus berhadapan dengan hukum setelah kubu seterunya Dede Tasno melapor ke Polres Cibinong terkait dugaan pengerusakan dan pencurian pagar pembatas tanah sengketa. Terkait laporan itu, Rabu kemarin Atta Larik pun memenuhi panggilan penyidik guna dimintai keterangannya. Lantas, apa kata Atta Larik terkait peristiwa itu dan juga pemeriksaan yang dijalaninya? Itu yang rubuh itu yang belakang itu ya Pak, yang besi ya Pak? Karena saya dilaporin, ya bertikat baik aja untuk menerima panggilan dari Polres Cibinong ini untuk menerima pertanyaan terkait yang katanya ada perusakan pagar ya, yang kemarin itu katanya saya merusak pagar seperti itu, jadi dimintai keterangan saja. Berapa pertanyaan tadi di dalam? 19 ada ya? 19 pertanyaan. 19 pertanyaan. Saya memang di momennya tidak ada di tempat, pengerusakannya bukannya pengerusakan. Pagar itu roboh karena alam. Udah, saya nggak bisa berkomentar apa-apa karena memang saya bukan pelakunya apa-apa, ya saja sih. Ya pengusahaan pencurian juga, ya udah kan kita tanggepin aja, menghormati proses yang ada kan, menghormati Polres. Di sini Polres ini kan juga, ya istilahnya tetangga saya juga. Ya udah, emang saya nggak bawa drama ya, ke masalah ini nggak ada dramanya, ya apa adanya yang saya punya, ya udah. Yang saya sebenarnya nggak mau nganggap pihak lawan ya, saya di sini ingin meng-clear ya semuanya, ya istilahnya pingin ya nuraninya mohon di masalah ini biar selesai, nuraninya tuh harus dipakai biar masalah ini bagaimana supaya selesai, itu aja. Jadi nggak perlu yang gimana-gimana. Berasa difitnah dan dituduh tanpa dasar oleh pelapor, Atta Larik pun tidak tinggal diam dan balik melaporkan pelapor terkait penebangan sejumlah pohon seperti pohon jati, duren, dan kelapa tanpa izin ke Polda Jabar. Kemarin kita mendapatkan adanya penebangan pohon tanpa izin, padahal pohon itu ditanam oleh klien saya sudah dari tahun 2000. Pohon jati, pohon kelapa, dan pohon durian ya. Nah itu juga sudah kita laporkan ke Polda Jabar. Itu semua pohon di atas 20 tahun. Yang nanam itu lahan kosong. Yang pohon besar itu terkait mereka keberatan untuk melakukan ganti rugi, ya bukan urusan kita ya, karena kita kan bukan kuasa dari mereka. Sungguh mengejutkan, tak hanya kasus Atta Larik Syah, kabar Ruben Onsu yang tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit pun tak kalah jadi sorotan para netizen. Selama 2 hari penuh, Ruben harus menjalani perawatan intensif akibat kondisi tubuhnya yang drop karena kelelahan. Dikenal sebagai sosok pekerja keras, Ruben disebut nyaris tak punya waktu untuk beristirahat. Dan inilah momen yang mengharukan yang dibagikan oleh Ruben lewat unggahan di media sosialnya, di mana para sahabat berdatangan menjenguk, termasuk Betran sang putra tercinta yang tampak tak beranjak dari sisi ayahnya untuk memberi semangat di tengah kondisi Ruben yang sedang lemah. Namun ini bukan pertama kalinya Ruben dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya, Ruben juga dikabarkan sempat jatuh di kamar mandi hingga pingsan. Dalam pengakuannya, saat itu ia hendak tidur lalu ingin berwudu. Tiba-tiba terpeleset membentur kepala dan seketika tak sadarkan diri. Lantas, benarkah Ruben Onsu yang sempat didiagnosis empty sella syndrome 3 tahun lalu hingga kini belum benar-benar sembuh sepenuhnya? Gue kasih tau sama lu ya, belum lama ini tuh gue ada sakit nih, gue antar gue mana ya? Sakit baru lagi? Baru ini gue jatuh di kamar mandi. Lagi lu ngapain pakai jatuh sih? Gue jatuh, terus gue kayak gitu, gue mau ke kamar mandi nih. Gue dari jatuh di kamar mandi, udah deh gue ke dokter deh, gue takut kayak gitu. Udah, perasaan gue tuh duduk, emang gue duduk di ruang tamu tuh. Terus? Udah gue nggak sadar. Tuh,
Nih, gue kasih tau nih sama lu. Perang kapan ini? Kapan nih sih? Hilang udah, gue nggak tahu. Bangunnya? Besoknya ya. Kan kalau kemarin tuh jatuh kan karena kayaknya perasaan kita tuh kayak kita udah nginjek aja gitu. Itu aja sih. Di rumah tuh makanya ngejeledak. Karena habis wudhu kita mau lompat. Pernah kan lu ngerasa kayaknya tuh tangga udah kita injek deh. Iya, nggak tahu kagak nyampe. Sebelum tidur saya wudhu lagi deh gitu. Saya wudhu mau tidur karena mau tidur kan. Gue udah selesai wudhu, terus tiba-tiba itu deh. Pijakan kakinya salah, udahlah, bludak. Meninggalkan kabar tentang sakitnya Ruben Onsu, kabar bahagia kini menyapa keluarga Raffi Ahmad. Ya, setelah sempat menjalani perawatan di Singapura dan menjadi sorotan publik, akhirnya Mama Ami, ibunda tercinta Raffi Ahmad telah kembali ke Indonesia. Beberapa hari sebelumnya, Mama Ami harus menjalani perawatan intensif, termasuk operasi syaraf kejepit dan penanganan pengumpalan darah di kepala. Dan kini usai proses panjang tersebut, Mama Ami akhirnya telah pulang ke Jakarta. Momen kepulangannya pun terasa begitu haru ditemani anak, menantu, hingga cucu-cucu tersayang. Mama Ami tampak bahagia bisa kembali berkumpul bersama keluarga tercinta di tanah air. Raffi bahkan terus mendorong kursi roda Mama Ami dengan hati-hati saat di bandara. Dan Raffi pun menyelipkan kalimat menyentuh untuk kesehatan sang mama tercinta. Surga ada di telapak kaki ibu. Tiada henti aku berdoa, ya Allah, sembuhkanlah ibuku tercinta. Lapangkan jalannya menuju kesehatan, agar aku bisa terus berbakti di sisa hidupku. Mama aku sakit, berarti tandanya harus perhatian lebih sama orang tua. Jadi ada memaknainya setiap ini, pasti kalau Allah kasih itu semuanya ada artinya sebenarnya. Selain kisah Mama Ami Konita yang dijemput anak, menantu hingga cucu tersayang, seolah berbanding terbalik dengan Eza Gionino, justru ditinggal pergi istri dan anak-anaknya pasca digugat cerai. Dan di tengah kabar perceraiannya secara eksklusif, Eza Gionino akhirnya mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan terhadap sang istri, Beiza Aulia Korita, dan berjanji akan memperbaiki semua kesalahan itu. Namun, hingga kini Eza mengaku belum mengetahui keberadaan istri dan anak-anaknya, lantaran semua jalur komunikasi disebut telah diblokir oleh Beiza. Meski diliputi rasa bersalah dan kehilangan, Eza tetap berusaha tabah menjalani hari-harinya. Bahkan ketika tanpa sengaja melihat unggahan terakhir sang istri lewat kerabatnya, Meza yang terlihat mengenakan cincin zikir, Eza justru merasa bersyukur dan penuh harap. Meski pada akhirnya mereka akan tetap dihadapkan pada sidang perceraian yang telah menanti di depan mata. Tapi, apa kesalahan yang sudah Eza perbuat hingga membuat istrinya dan anak-anaknya pergi dari rumah? Saya mengakui saya punya salah, ya. Sekali lagi, saya mengakui saya punya salah. Saya punya salah saya besar. Saya akuin itu. Saya punya salah saya besar. Saya akuin itu. Tentang adanya pihak ketiga dan lain-lain, itu tidak ada. Ya Allah, tolong kembalikan istri hamba, anak-anak hamba. Ya Allah, tolong kembalikan istri hamba, anak-anak hamba. Insya Allah saya juga akan berjanji kok. Bahkan bukan ke orang lain, saya juga berjanji ke diri saya sendiri. Saya tidak akan melawan kesalahan itu lagi. Belum lagi saya juga udah mengatakan talak 1 kepada istri saya. Dan saya akuin itu. Dan dalam kondisi emosi, saya sangat berharap
semuanya bisa kembali. Jujur sampai saat ini belum ada komunikasi sama sekali dari pihak istri pun juga dia menutup komunikasi. Jadi saya sangat menghargai itu semua. Semoga nanti ya di sidang pertama di pengadilan nanti, Bismillah ya Allah, semoga ini benar-benar tulus dari hati kamu ya Imam ya gitu loh. Ayo kita sama-sama kita perbaiki semuanya. Ayo kita sama-sama kita perbaiki semuanya. Mam, aku lihat kamu pakai cincin zikir. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah gitu. Semoga ya Allah doa kita sama. Gue sangat memperjuangkan ya pernikahan gue. Sekali lagi gue sangat memperjuangkan pernikahan gue. Gue sangat mencintai istri gue. Dan gue sangat butuh anak-anak gue.